Lahir dari keluarga nelayan adalah kebanggaan terbesar untuk saya. Dari kerja keras, ketekunan, dan juga kesabaran merekalah yang membuat saya sampai di titik ini. Saya, Darni SPD, berkomitmen akan memberikan dedikasi terbaik saya untuk generasi penerus bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darni. Saat ini saya tercatat sebagai salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, jurusan Bimbingan dan Konseling di Universitas Mula Warman Samarinda. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan memberikan layanan klasikal dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Unit kerja saya di SMA Negeri 7 Balikpapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Ya, luar biasa sekali semangatnya ya. Oke anak-anak, sebelumnya Ibu mau tanya, ketua kelas mana nak? Oke, ketua kelas semua hadir nak? Hadir, bagus ya. Kehadiran yang seperti ini harus kalian pertahankan hingga kelulusan nanti ya. Oke nak, sebelum kita masuk ke materi layanan, Ibu mau games dulu. Ada yang mau games? Oke, mau ya semua. Kalau gitu berdiri dulu deh ya. Nah, jadi ikuti aba-aba Ibu ya. Oke, siap? Oke, kalau sudah siap, sekarang dengarkan Ibu. Kalau Ibu bilang tepuk tangan 1, ya kalian tepuk tangannya 1 kali. Kalau Ibu bilang tepuk tangan 2, kalian tepuk tangannya 2. Oke, pinter. Bisa kita mulai? Bisa ya. Tapi ada satu hal yang harus kalian perhatikan. Kalian hanya boleh tepuk tangan apabila ada kata-kata tangan. Kalau tidak ada tangan, kalian nggak usah tepuk tangan. Ya, tujuannya apa? Ibu mau lihat konsentrasi kalian. Ya, oke, kita mulai. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk 1. Iya, masih ada ya. Sekali lagi, tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk 2. Iya, mantap, luar biasa sekali. Semua sudah konsentrasi, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, semua sudah konsentrasi, berarti sudah siap menerima layanan ya. Oke, namun sebelum masuk ke materi layanan pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan dari layanan pada hari ini ya. Yang pertama, coba diperhatikan. Kalian harus mampu nantinya merinci jenis-jenis dari bully. Terus selanjutnya, peserta didik dapat memperjelas dampak dari bully. Yang terakhir, kalian harus bisa merancang cara-cara bagaimana caranya biar tidak terjadi yang namanya bullying atau cara mengatasi yang namanya bullying. Seperti itu nak. Ya, selanjutnya Bu, apa Bu langkah-langkah kita pada hari ini? Jadi ada beberapa langkah ya nak ya. Langkah yang pertama, kalian akan mendengarkan materi dari Ibu nantinya ya. Selanjutnya kita akan sharing, baru tanya jawab, selanjutnya diskusi, presentasi ya. Setelah itu ada penyampaian kesimpulan dan pengisian LKPD serta lembar evaluasi ya nak ya. Nah, waktunya 45 menit ke depan. Semuanya sudah siap? Siap. Oke, mantap ya. Luar biasa sekali semangatnya. Ibu sangat senang ya, antusias. Oke nak, di depan ini ada gambar apa nak? SMA 7. Ini sekolahnya siapa? Oke, sekolahnya kalian ya.
Oke, nah selama kalian sekolah di SMA 7, apa sih perasaan yang sering kalian rasakan? Ada happy, ada senang, ada yang sedih, ada yang takut. Oke, Ibu tertarik nih sama satu jawaban. Ada yang takut. Aisyah, kenapa kamu takut, Nak? Biasanya kenapa? Oke. Oh, nggak ada motivasi akhirnya ya. Memang Aisyah ada pengalaman apa? Oh, pernah kelahi ya sama temen ya. Oke, menurutnya Aisyah, kelahi ini adalah bagian dari apa, Aisyah? Oke, dari bullying ya. Dan ini yang akan kita bahas ya. Stop bullying, mari bersahabat. Nah, tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu sama kalian. Ada nggak yang pernah merasakan hal yang sama dengan Aisyah tadi? Coba angkat tangan. Pernah ada yang dibully? Oke, pernah ya. Nah, oke, terima kasih. Nanti kita akan ada sesi sharing, Nak, ya, setelah ini. Tapi Ibu akan menyampaikan materi dulu ya. Oke, langsung saja. Nah, Bu, jenis-jenis bully itu apa aja sih? Yang selama ini kan kita tahu bully itu hanya sekedar bully omongan gitu ya, atau enggak dipukul gitu, itu bagian dari bully. Ternyata bully itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama kita kupas satu-satu. Bully verbal ya. Bully verbal ini adalah bully yang diucapkan atau yang dikatakan, yang dimana kata-kata ini itu mengancam si korban. Bisa juga dituliskan biasanya. Nah, tapi yang kebanyakan biasanya verbal itu langsung dikatakan, hingga akhirnya si korban ini yang merasakan hal yang luar biasa takutnya. Ya, contohnya aja tadi seperti mengancam, ya. Nah, terus juga apalagi biasanya bully verbal ini, Nak? Kata-kata yang kasar, betul sekali. Nah, itu bagian dari bully verbal. Mengejek juga biasanya. Nah, tidak sadar kita ini sering melakukan. Terus juga sering menyebut nama yang mungkin kurang sopan, ya, orang tua yang biasanya menjadi bahan olokan namanya ya. Nah, itu juga bagian dari bully. Jadi hati-hati ya, itu sudah masuk dalam kategori bully verbal. Selanjutnya yaitu bully sosial. Bully sosial ini seperti apa sih contohnya, Nak? Iya, digibahin, betul sekali. Ini yang banyak dirasakan sama kalian ya. Dan biasanya kalau digibahi gitu ya, itu kan gosip ya, dan itu kan belum tentu kebenarannya. Hati-hati kalian, kalau sampai orang tersebut tidak terima, itu bisa dilaporkan. Nah, jadi hati-hati ya. Terus yang kedua, apa ini, Nak? Physical bullying atau bully secara fisik. Nah, jadi secara fisik ini sudah jelas ya. Biasanya diapain aja, Nak, kalau bully fisik ini, Nak? Dipukul, diapain lagi? Ditendang, dijambak, ada juga sampai dicekek gitu ya. Nah, betul. Nah, ini hanya contoh saja ya, Nak, ya. Ini jenis-jenis bully fisik. Atau biasanya ada teman kalian yang ambil barang kalian dan dia itu sengaja untuk merusak. Nah, jadi itu udah bagian dari bully fisik. Seperti itu ya. Sampai di sini paham, Nak, ya? Oke. Selanjutnya ada yang keempat, ada cyberbullying. Ini yang lagi ngehit sekarang. Semua punya HP, Nak? Oke, semua punya HP. Pernah nggak kalian lihat di sosial media ya, kata-kata yang kurang pantas untuk diucapkan tapi itu diupload di sosial media? Pernah. Nah, sering banget statusnya mungkin di WhatsApp gitu ya, lewat WA-nya, nggak seneng sama seseorang, dia ungkapkan di sosial medianya melalui status-status yang memang tujuannya itu untuk menyinggung si korban. Nah, itu sering banget ya kita lakukan ya. Nah, jadi hati-hati dengan ini ya, karena kalian selain apalagi namanya kena pasal bullying gitu ya, kalian juga kena pasal ITE. Jadi hati-hati dalam menuliskan kata-kata ya. Oke, selanjutnya ada yang namanya resist bullying. Nah, biasanya contohnya ini apa, Nak?
Betul, pinter anak ibu ya. Terima kasih. Perbedaan warna kulit. Biasanya temennya ada yang berbeda sedikit aja fisiknya sudah dihina ya, atau enggak sukunya. Ngeri banget ya dia gitu ya, atau enggak sopan banget ya dia. Ini contoh ya nak ya. Enggak sopan banget ya dia, makan kok kayak gitu ya gayanya, itu dari suku mana sih gitu ya. Nah biasanya gitu ya, bisik-bisik sama temennya. Itu ternyata juga bagian dari bully ya. Jadi pesan ibu, hati-hati, selalu hati-hati. Apa yang kalian lakukan pasti ada resikonya ya. Nah selanjutnya kita lihat lagi, seksual bullying. Seksual bullying ini pasti kalian tidak asing lagi mendengar kata-kata ini ya. Karena apa? Seksual bullying ini banyak terjadi, sangat banyak sekali terjadi, dan korbannya itu juga kebanyakan dari anak-anak kecil sampai remaja seperti kalian. Nah, ya intinya bully ini, untuk bully seksual ini adalah pelecehan gitu ya, menyentuh bagian tubuh yang tidak seharusnya disentuh gitu ya. Contohnya ya, ibu mau kasih contoh banyak banget ya. Kemarin ada teman kalian yang melaporkan bahwa ada seseorang gitu ya naik motor pada saat dia pulang gitu ya, di depan gang kita itu dia bertemu sama seorang pria naik motor, dan itu dia dipanggil ya. Modusnya apa? Dia nanya alamat. Ketika dia nanya alamat, "Dek, coba sini dulu, kamu tahu nggak alamat ini?" gitu ya. Ternyata dia itu dirangkul, dan ternyata mohon maaf gitu ya, kancing bagian bawah itu terbuka. Kancing bagian bawahnya yang laki-laki ya, itu terlihat. Nah, ini juga bagian dari bully. Kalian harus hati-hati ya. Bu, kita kan sudah tahu nih tadi jenis-jenis bully apa. Nah, sekarang dampaknya Bu ya. Dampaknya apa? Yang pertama, penurunan harga diri. Penurunan harga diri ini biasanya orang yang percaya diri, tapi ketika dia sudah kena bully, itu percaya dirinya itu menurun. Biasanya tuh dia riang, gembira gitu kan. Terus juga dia sosial sama temen-temennya. Tapi ini kok tiba-tiba nggak percaya diri gitu loh ya. Kadang dipanggil sama guru maju ke depan, dia udah nggak mau lagi. Ya karena apa? Itu dampak dari bullying. Nah hati-hati ya nak ya. Nah jadi kalian harus, intinya kalau bertindak itu harus berpikir dulu. Karena banyak ternyata dampak yang dirasakan oleh korban bullying ini. Ya, terus selain itu yang kedua, coba dibaca apa ini? Ya, kehilangan minat aktivitas. Biasanya kalau ada teman kalian yang diajak, "Yuk kita nongki yuk ke kafe ini," gitu ya. "Gak mau, aku di rumah aja," gitu ya. Dan diajak berkali-kali dan sering menolak. Ya, mungkin salah satu cirinya dia pernah kena bullying. Akhirnya dia kehilangan yang namanya minat aktivitas, atau diajak organisasi gitu ya, atau diajak kegiatan, dia tuh sudah tidak berminat lagi. Padahal sebelumnya dia orangnya itu kepribadiannya semangat, antusias, diajak ngapain aja dia mau gitu ya nak ya. Nah terus yang ketiga, melukai diri sendiri atau bisa sampai bunuh diri. Bu, adakah Bu yang sampai bunuh diri? Ada ya, ada satu kasus ini real juga terjadi ya. Dia itu sampai udah mengiris tangannya, pergelangan tangannya ini ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Setelah dikonseling ya, ternyata dia pernah punya pengalaman yang tidak mengenakan sama temennya di SMP, dan kemudian dia bertemu lagi dengan temennya di SMA ya. Dan itu bully itu walaupun sudah tidak terjadi lagi, tapi dia mengingat gitu ya. Dan ketika dia hanya dipandang secara sinis gitu ya, itu ternyata menekan hatinya si korban ini. Nah, apa yang efek yang terjadi hingga akhirnya? Dia dirujuk ke psikolog karena sering merasa cemas dan ketakutan yang berlebihan. Nah, ini real terjadi nak ya. Nah, selanjutnya yaitu gangguan makan ya. Biasanya orang itu kalau makan tuh ya lahap gitu ya. Nah, tapi dia tuh lebih arah takut. Kenapa kok dia bisa takut gitu ya? Nah, kalau kalian lihat ciri-ciri itu, ya berarti itu mungkin bisa jadi salah satu tanda kalau dia itu kena yang namanya bully. Seperti itu nak ya. Selanjutnya kita lihat mimpi buruk ya. Kalau malam tuh sampai ngigau biasanya ya. Nah itu juga bisa. Terus sulit fokus belajar. Nah biasanya lebih arah gelisah gitu loh. Kalau mungkin ada temen kalian yang gak betah di kelas, sebentar-bentar izin ke WC gitu kan. Atau mungkin pada saat ada guru tertentu dia tuh udah mulai
sampai gelisah gitu ya. Nah itu juga salah satu dampaknya. Selain itu juga sering bolos sekolah. Ini yang sering sekali ditemukan. Benar nggak kira-kira? Benar ya. Karena ibu konseling teman kalian yang terkena yang namanya bully ini. Dampaknya sampai bolos sekolah. Kenapa anak kamu bolos sekolah? Malas bu di sekolah gitu kan loh. Kenapa malas? Ya teman saya loh nggak suka sama saya gitu. Loh emang kenapa, ada masalah? Iya ada masalah, saya pernah kelahi bu. Hingga akhirnya sampai sekarang masih berlanjut. Walaupun hanya sekadar sindiran tapi saya tertekan bu. Nah itu ternyata akar masalahnya. Dan dampaknya ini dampaknya nak. Ya sering bolos sekolah gitu. Oke paham nak ya? Nah itu untuk dampaknya. Selanjutnya yaitu prestasi akademiknya biasanya juga ikut merosot. Ya karena apa? Dia sudah merasa nggak betah di sekolah, sering bolos, merasa gelisah gitu ya. Akhirnya nggak konsentrasi belajar. Apa dampaknya? Prestasinya menurun gitu nak. Ya. Nah terus yang terakhir yaitu putus sekolah. Ya karena mungkin dia sudah kehadirannya nggak bagus, terus juga nilai-nilainya juga sudah banyak yang kosong gitu ya, dan banyak masalah akhirnya, hingga akhirnya dia harus putus sekolah. Bu, tadi jenis-jenis bully ini sudah kita ketahui, dampaknya juga sudah kita ketahui. Selanjutnya gimana bu caranya biar bully ini tidak terjadi lagi bu sama kami para korbannya gitu ya. Nah yang pertama, kalau kalian mengalami yang namanya bullying, cari bantuan. Kalau kalian mengalaminya di sekolah, cari bantuannya ke guru yang terdekat gitu ya. Nah dilaporkan aja nggak jadi masalah ya. Justru kalau kalian tidak melaporkan atau kalian membiarkan, ini akan fatal akibatnya. Bisa sampai mendapatkan namanya korban, ya memakan korban. Kalau teman kalian dipukulin, diam aja kan nggak mungkin ya. Jadi harus tetap melaporkan gitu. Nah selanjutnya keep calm atau tenang intinya. Kalau kalian jadi korban bully di kelas, bully verbal gitu ya, ya udah tenang aja gitu kan. Nggak usah terlihat seperti orang yang terpancing ya. Kalian tenang aja karena sebetulnya si pelaku menginginkan kalian itu marah. Nah, jadi tidak perlu yang namanya marah. Kalian cukup tenang aja, santai aja. Hingga akhirnya nanti yang pelaku aja yang menjadi jengkel. Bumerangnya kembali ke dia, ya. Oke, selanjutnya apalagi bu? Menjauh. Lebih baik kalau kalian sudah melihat tanda-tanda pembulian, teman kalian udah mulai nyindir dan kalian kayaknya aku nggak bisa tahan deh kalau aku bertahan di sini, nanti akan kelahi aja. Lebih baik kalian menghindar, pergi aja dari circle itu. Atau enggak mungkin bulinya di kelas gitu ya, udah pergi aja. Kalau ada guru kan nggak mungkin kalian dibully secara verbal karena pastinya guru akan mendengar dan melihat, ya kan? Nah pada saat mungkin istirahat, biasanya kan istirahat atau jam kosong ya sering terjadi bully itu, ya kan? Nah jadi lebih baik menghindar, jauhi aja ya. Nah terus apalagi bu? Kumpulkan bukti ya. Kalau kalian sudah sering banget dibully, udah sekalian aja kumpulkan bukti-buktinya. Kalau apalagi kalau udah kena bully yang namanya bully fisik ya, difoto atau boleh di video baru dilaporkan ke guru wali kelas, guru BK atau guru-guru yang kalian kenal ya, yang kiranya atau penilaian kalian guru ini bisa membantu untuk mengatasi. Paham nak ya? Oke ya. Nah terakhir yaitu mengikuti program anti bullying. Ikutin aja seminar-seminar gitu ya, yang sering banyak diselenggarakan di luar sana ya. Jadi kalian tahu cara mengatasinya seperti apa kalau saya nih jadi korban atau mungkin saya jadi saksi gitu. Sampai di sini cukup paham nak? Oke paham. Kalau paham, coba ibu mau tanya sama kalian ya. Tadi kan ibu sudah menjelaskan jenis-jenis bully. Apa aja jenis-jenis bully? Coba sebutkan. Cyberbullying, apalagi verbal bullying, apalagi physical bullying. Oke, social bullying, pintar. Ya, bagus sekali. Semua berarti sudah cukup memahami ya materi yang ibu sampaikan tadi ya. Oke, sekarang ibu coba mau mendengar pertanyaan dari teman kalian, mungkin dari materi yang tadi ibu sampaikan. Ada yang ingin bertanya nak? Silakan.
Oke, boleh nak, silakan. Saya ingin bertanya, Bu. Ya, Semisal nih saya pulang sekolah, oke. terus itu saya ngeliat teman saya kelahi, Bu. Itu kan masuk di physical bullying ya, Bu ya. Betul, betul, betul. Itu saya harus gimana, Bu? Apakah saya harus melaporkan ke guru, Ya. orang tua, atau bisa ke polisi gitu? Oke, bagus sekali ya. Pertanyaannya JJ ini kita beri tepuk tangan. Luar biasa sekali ya. Oke, Ibu akan menjawab pertanyaannya JJ. Jadi bagaimana Bu kalau seandainya nih saya melihat bullying itu terjadi di luar sekolah gitu ya, menjadi saksi. Nah, apa yang harus pertama kali saya lakukan? Boleh telepon polisi ya, yang terdekat yang ada di sekitar kamu, dilaporkan saja kalau seandainya memang kamu tidak bisa melerai, apalagi ini udah bully fisik ya. Nah, jadi lebih baik dilaporkan saja ke pihak yang berwajib ya. Oke, sampai di sini paham J ya? Oke, paham. Ini Ibu ada hadiah untuk JJ karena sudah berani bertanya ya. Beri aplaus yang luar biasa. Iya. Oke, terima kasih ya J ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi sharing. Tadi kan Ibu di awal ada bertanya sama kalian, siapa yang pernah mengalami yang namanya bullying? Banyak yang angkat tangan. Siapa yang mau sharing kira-kira mewakili? Oke, Lia, boleh Lia. Silakan Lia. Yuk. Iya. Gitu ya. Memang pada saat kamu dibully nih, pada saat itu apa yang paling kamu rasakan dampaknya? Iya. Oke, betul ya. Iya. Jadi memang gelisah, takut gitu ya, malas datang ke sekolah ya. Nah, tadi kan Ibu udah kasih materi gitu ya. Salah satu cara untuk mengatasi yang namanya bully. Sikap apa sih yang harus kamu rubah gitu ya dari materi layanan yang Ibu kasih tadi? Iya. Betul, iya. Jadi lebih baik menghindar ya daripada ada keributan. Jadi kamu siap merubah sikap itu ya. Bagus sekali, Ibu apresiasi. Kita beri tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya, dan ini Ibu ada hadiah untuk kamu ya. Semoga buku ini menginspirasi kamu nantinya ya. Oke, baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Lia ya. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi ya Nak ya. Namun sebelumnya Ibu akan bagi dulu kelompoknya ya. Jadi nanti silakan kalian bergabung dengan kelompok masing-masing. Yang pertama yaitu ada Siti Aisyah, Lydia, Dinar, Iin, dan Ulan Sari. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Oke, ini kelompok 1 ya. Kelompok 2 kita lanjut. Ada Cynthia, Alif, Diva, Lia, dan Novandra. Bergabung dengan kelompoknya. Dan kelompok 3 ada Aisyah, Amelia, Rani, Aulia, dan Ahmad Jailani. Silakan bergabung Nak. Selanjutnya yaitu kelompok terakhir yaitu ada Putri, Marsha, Amelia, dan Zahwa. Ya, bergabung dengan kelompoknya. Oke, semua sudah bergabung dengan kelompok Nak? Oke. Kalau sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing, apa yang harus kalian diskusikan? Ibu akan menayangkan sebuah video ya, Ibu akan menayangkan sebuah video. Silakan kalian simak video ini Nak. Dan nanti yang akan kalian diskusikan dengan kelompok kalian adalah 5W plus 1H ya. Apa yang terjadi di dalam video tersebut? Selanjutnya yaitu siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Selanjutnya mengapa hal tersebut bisa terjadi? Itu menurut kelompok kalian ya. Selanjutnya di mana peristiwa itu terjadi dan kira-kira menurut kalian bagaimana solusinya ya. Silakan kalian diskusi dengan kelompok kalian masing-masing dan nanti ditunjuk 1 orang untuk presentasi perwakilan dari masing-masing kelompok.
dan nanti ada beberapa teman kalian juga yang akan menanggapi. Sampai di sini cukup paham, Nak? Oke, kalau sudah paham, videonya silakan disimak. Aku Rino, anak kelas 3 SMA. Setiap hari aku merasa enggan untuk berangkat sekolah. Teman-teman di sekolahku selalu merundung diriku, memanggil dengan sebutan Satria Bodoh Hitam, karena badanku keras dan kulitku hitam. Mereka selalu menghinaku dengan kata anak yang bodoh, hitam, dan miskin. Terkadang aku tidak peduli perundungan dari mereka, hanya aku selalu berpikir apa yang salah dariku. Nilai maksimum untuk fungsi objektif. Rino, Guruku juga sering menyebut diriku sebagai anak yang malas, tapi dia tidak tahu kenapa aku bisa jadi seperti ini di sekolah. Aku selalu merasa ketakutan ketika berada di sekolah. Mereka selalu membuat diriku berasa kecil. Emang kenapa kalau aku miskin dan bodoh? hentikan! Rino, pergi ke ruang BK sekarang. Kamu kenapa, Rino? Ibu sering melihatmu melamun di kelas. Dulu, aku adalah anak yang selalu riang dan aktif. Orang tuaku selalu mensupport apa yang aku lakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Tetapi setiap aku di sekolah, aku selalu mendapat perundungan dari teman-temanku. Seperti inilah yang aku dapatkan dari teman-temanku setiap hari. Mereka semualah yang menjadikan aku seperti ini, menjadi anak yang bandel dan malas. Hei, Rino. Iya, Bu. Tidak ada teman yang ingin bermain denganku. Semua melihatku sebagai anak yang bodoh atau miskin. Sekolah selalu menjadi penjara buat diriku. Oke, jadi seperti itu ya, Nak ya. Semua sudah menyaksikan videonya, Nak? Oke, semua sudah menyaksikan ya. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing dan nanti Ibu akan memonitoring ya. Oke, silakan, Nak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Iya, semua bisa dilihat tadi ya dari videonya. Jangan lupa solusi dari kelompok kalian ya. Terus juga nanti ditunjuk satu orang yang presentasi ya. Oke. Oke, ada kesulitan, Nak? Nggak ada ya? Oke, jadi nanti coba dituliskan apa saja yang kalian simak tadi dari video tadi dan apa kira-kira solusinya dari kelompok kalian ya. Oke, silakan. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin, Nak? Nggak ada? Ada kesulitan? Nggak ada. Oke, solusinya jangan lupa ya. Dari masing-masing kelompok harus ada solusinya. Ya. Oke. Oke, kelompok 1, Nak. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ya, jangan lupa solusinya dan ditunjuk nanti satu orang untuk presentasi. Ya. Oke. Silakan. Ya, sama-sama.
Oke, sudah selesai nak? Kelompok lain udah selesai? Sudah ya? Oke. 1 menit lagi. Oke, sudah ya? Oke, bagus. Sekarang kita akan masuk ke sesi presentasi. Ya, sesi presentasi ini kita akan mulai dari kelompok 1. Ya, siapa yang akan mewakili kelompok 1? Oke, silakan nak, berdiri. Silakan. Baik, terima kasih berdasarkan dari yang kami amati dari video tersebut. Iya. Untuk kelompok 1 Ya. mempresentasikan yang menyebabkan seorang pemuda dibully itu karena dia dianggap miskin dan bodoh. Dan itu semenjak sebelumnya dia menjadi anak yang riang, belajar, terus Iya. di sekolah dia nggak punya teman gara-gara dia dianggap Oke. dengan kulitnya yang gelap. Gelap gitu ya. Menurut kelompok kalian kenapa itu bisa terjadi? Karena dia dianggap berbeda dengan yang lain. Oke, dianggap pertama dari berbeda ya. kulitnya, terus Iya. dia cukup bodoh sama teman-temannya yang lain, terus dia juga miskin gitu di mata teman-temannya. Iya. Ada yang mengenal sama dia. Nah, bagus sekali. Terus kalau solusinya bagaimana nak dari kelompok kalian? Seorang itu Harusnya? jadi kuat, jadi kan boleh dirinya kok nggak sesuai yang diomongin sama teman-temannya. Dia harus berani buat melawan omongan-omongan yang buruk tentang dia. Oke, baik sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa sekali ya hasil presentasinya. Oke, kita lanjut dulu ke kelompok 2. Kelompok 2 siapa yang mewakili nak? Oke, kelompok 2 silakan nak. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Jadi dari hasil diskusi kelompok kami tadi dari kita melihat terjadi pembulian di sekolah dikarenakan perbedaan Sri sama teman-temannya gitu karena perbedaan pemahaman. Iya, betul. Solusinya bisa meningkatkan kepercayaan diri lagi. Iya. Tadi kita lihat di ruang mereka dia tidak mau tidak berani berbicara kepada guru. Iya, tidak terbuka gitu ya. Iya, baik. Dan kita bisa mengobrolkan bukti-bukti. Iya. Oke, baik sekali. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Bagus. Ya, dan detail sekali. Ibu mau mendengar dulu salah satu tanggapan dari teman kalian. Siapa yang mau menanggapi nak? Siapa lagi yang mau menanggapi? Ada lagi? Oke. Kita coba. Ya, ini ya. Boleh ditanggapi mungkin diskusi dari kelompok sebelah tadi? Ya, saya sangat setuju dengan Iya. diskusinya kelompok tersebut. Iya. Karena bully itu terjadi karena ada perbedaan. Betul, betul. Betul. Iya. Si korban ini menjadi merasa yang tadinya riang, Iya. Betul. sekolah malas bersekolah. Mm-mm. Terus itu juga ada solusi. Iya, solusinya diberikan. Ya. Apa nak solusinya menurutmu? Memperkuat diri lagi. Iya. Biar nggak jadi korban bullying ya. Oke, iya. Itu bisa memperkuat Iya, ngumpulin bukti-bukti. Oke, baik sekali. Terima kasih ya nak ya tanggapannya. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Baik, kita akan lanjut presentasi dari kelompok 3. Mana kelompok 3 nak? Oke, luar biasa semangatnya. Beri aplaus dulu dong. Oke, kelompok 3 siapa yang mewakili? Oke, ya oke. Silakan nak. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Oke. Ya, ya oke. Apa yang terjadi dalam video tersebut itu adanya tindakan bullying. Iya. Dilakukan oleh temannya Roni. Iya. Perbedaan. Iya. Terus
solusi dari kelompok kalian apa? Oke. Bullying ya. Terus korban sebisa mungkin untuk menguatkan lagi Menguatkan diri ya. Betul. dan mengumpulkan bukti-bukti Heeh. agar bisa dilaporkan ke orang tua. Wajib jika memang pelakunya sudah bertindak lebih. Betul sekali. Oke, baik. Terima kasih kelompok 3. Luar biasa sekali ya. Oke, kita lanjut dulu ke kelompok 4 ya. Kelompok terakhir. Kayaknya sudah tidak sabar lagi nih ya kelompok 4. Oke, kelompok 4 siapa yang mewakili, Nak? Oke, baik sekali. Silakan, Nak. Baik, terima kasih atas waktunya ya Bu. Iya. Saya mewakili teman-teman saya untuk menyampaikan hasil diskusi Iya. kami. Berdasarkan hasil diskusi kami, video tersebut menayangkan jenis rasis Iya. bullying. Oke. Hal tersebut bisa terjadi karena perbedaan kesenjangan sosial dan kurangnya pertahanan diri atas pelaku. Iya. Solusi dari kelompok kami, korban bisa menerima dukungan dari teman-temannya dan mengumpulkan bukti-bukti, Iya. setelah itu melaporkan ke guru atau yang lain. Oke, baik sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 4 detail ya. Hasil diskusinya baik. Terima kasih yang sudah mempresentasikan dan mewakili teman-temannya. Tapi sebelumnya satu lagi Ibu mau mendengar tanggapan. Oke, boleh. Silakan. Siapa, Nak, namanya? Oke. Lydia. Ya, silakan Lydia. Ya. Saya sangat sepakat dengan diskusi teman-teman. Ya. Karena salah satu faktor yang menyebabkan seorang bunuh diri juga karena si pelaku tidak memiliki rasa empati Betul. dan korban tidak memiliki rasa pertahanan diri yang kuat. Oke. Betul. Menurutmu solusi yang diberikan dari teman-teman gimana? Menurut saya si korban agar tidak terlalu Apa kira-kira agar tidak terjadi bully ini bagaimana caranya? Tadi dari yang Ibu jelaskan, mungkin setuju tidak dari teman yang tadi harus melaporkan? melaporkan kepada guru atau orang tua. Oke. Jika itu terlalu berat gitu, revisi dan Iya. lain-lain. Oke, baik. Terima kasih ya tanggapannya luar biasa sekali, kita beri aplaus juga. Oke. Nah, tadi kita sudah mendengarkan hasil diskusi dari teman-teman kalian yang sudah dipresentasikan ya. Dan selanjutnya, sebelumnya ada yang mau membantu Ibu menyampaikan kesimpulan? Oke, baik sekali. Terima kasih ya. Siapa namanya ini, Nak? Oke, Dinar Sofi Alivia. Ibu mau dekat sama Dinar nih. Apa kesimpulannya, Dinar? Terima kasih Bu sudah memberikan saya kesempatan memberikan kesimpulan pada materi yang sudah dijelaskan. Oke. Iya. Jadi yang saya simpulkan ada 6 jenis bullying. Iya. Itu ada verbal bullying, social bullying, Iya. cyber bullying, terus ada rasis bullying, Iya. ada juga sexual bullying. Oke. Terus Dampaknya? dampak bagi korban itu korban dapat merasa cemas, Iya, sering betul. bolos sekolah, merasa takut dan kurangnya percaya diri. Oke. Terus Cara ngatasinya gimana? mengatasinya yaitu satu kita dapat menghindar, dan yang kedua kita harus memiliki pertahanan diri yang kuat, dan ketiga jika bullying tersebut telah keterlaluan atau Iya. berlebihan, Iya. kita dapat mengumpulkan bukti dan melaporkan kepada kalau di sekolah di bimbingan konseling. Iya. Oke, baik sekali. Terima kasih kesimpulannya ya. Luar biasa ya. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Dinar tadi ya. Nah, jadi memang jenis-jenis bully itu ada beberapa yang sudah Ibu paparkan, sudah Ibu jelaskan tadi. Ada cyber bullying, ada social bullying, ada fisik bullying, verbal bullying ya. Nah, jadi itu jenis-jenis bully. Nah, dampaknya tadi yang seperti Ibu bilang juga ya. Dampaknya ternyata ini sangat-sangat berdampak negatif untuk korban. Ya, itu bisa sampai ke arah yang namanya melukai diri sendiri, bahkan kehilangan nyawa ya. Nah, itu untuk dampaknya. Cara-caranya sendiri kalian tadi bisa melaporkan ke guru BK, ke wali kelas atau guru mata pelajaran, atau mungkin dihindari ya
silakan kalian kalau mendapatkan yang namanya bullying, kalian boleh menghindar ya. Sesekali boleh melawan agar kita ini kelihatan memiliki pertahanan diri yang kuat. Baik sekali, terima kasih. Namun sebelumnya Ibu mau kasih hadiah dulu untuk Dinar ya. Ini hadiahnya. Ini judul bukunya, insya Allah akan menambah wawasan Dinar lagi ya. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, luar biasa. Selanjutnya kita akan masuk ke pengisian LKPD ya. Nanti Ibu akan membagikan lembar LKPD. Silakan perwakilan kelompok, Nak. Oke, silakan perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Oke, silakan dibagikan ke temannya. Oke. Iya, sama-sama. Nih, kelompok ini ya dibagikan. Oke, silakan dibagikan ke teman-temannya. Nanti kalian isi LKPD tersebut. Apa itu LKPD, Bu? Lembar kerja peserta didik. Kalian tuliskan nama dan juga kelas kalian. Setelah itu kalian isi 4 pertanyaan yang ada di dalam kolom tersebut. Ya, silakan dikerjakan dulu. Untuk LKPD-nya di bagian depan ya. Ya. Oke. Ya, ada yang mau ditanyakan, Nak? Gak ada ya? Pertanyaannya bisa dipahami? Bisa ya? Oke, bagus. Oke. Ini ada yang mau ditanyakan, Nak? Gak ada yang mau ditanyakan ya? Oke. Silakan dikerjakan. Oke. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Nggak ada ya? Oke. Pertanyaannya bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Oke, baik ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke lembar refleksi di bagian belakang. Ya, silakan kalian lihat di sana ada lembar evaluasi proses dan lembar evaluasi hasil. Nah, di sana ada pernyataan. Silakan kalian conteng berdasarkan petunjuk yang ada di lembar tersebut. Ya, silakan dikerjakan, Nak. Oke, sudah selesai ya? Oke, bagus. Kalau sudah selesai, silakan perwakilan kelompok untuk mengumpulkan hasil pekerjaannya. LKPD, lembar evaluasi ya, semua dikumpulkan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke. Silakan, Nak, dikumpulkan perwakilan kelompok, satu kelompok lagi.
Oke, baik, terima kasih ya. Nah, sambil Ibu lihat hasil pengisian kalian ya. Oke, baik sekali ya. Dari beberapa yang tadi Ibu periksa, bisa Ibu simpulkan bahwa kalian dapat memahami materi layanan yang Ibu berikan tadi ya. Luar biasa sekali pemahaman kalian. Nah, anak-anak, tidak terasa ya nak, kita sudah sampai di penghujung materi layanan ya. Dan anak-anak, insya Allah kita akan bertemu lagi dengan materi layanan yang jauh lebih menarik dari hari ini dan tentunya akan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari ya nak. Oke, tetap jaga ucapan, jaga sikap agar tidak terjadi yang namanya pembulian di sekolah maupun di luar sekolah. Stop bullying, mari bersahabat. Oke, sekian dari Ibu. Mari kita tutup materi layanan pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, sekian dari Ibu. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beranikan diri, kan ku kejar mimpi, dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa.